Menakyaku terbitkan aturan pengguna pengeras suara masjid. Kultural. Nah, tentu diharapkan surat edaran ini nanti berfungsi instrumental untuk mengatur penggunaan pengeras suara di musola dan di masjid, ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa latar belakang masyarakat kita kan sangat berbeda-beda, ya. Ada yang beragama Islam, ada yang tidak beragama Islam. Ada yang membutuhkan suara itu, ada juga yang tidak membutuhkan. Oleh karena itu supaya tidak saling mengganggu, maka diaturlah penggunaan suara atau pengeras suara di masjid dan musola, baik suara luar maupun suara dalam. Nah, misalnya diatur, misalnya menjelang sholat subuh, ya, masuknya sholat subuh, 10 menit sebelum azan dikumandangkan, itu bisa dikeluarkan suara bacaan-bacaan Al-Quran atau tarhim, ya sholawat, begitu, itu bisa, tapi jangan terlalu lama, maksimal 10 menit sebelum azan dikumandangkan. Nah, setelah itu kemudian suaranya di dalam saja, misalnya suara imam, yang membutuhkan suara imam kan makmumnya ada di dalam masjid, tidak perlu suara keluar. Bagaimana pendapat Ustadz apabila dilarang pakai mikrofon azan karena alasan mengganggu? Bunyi azan itu apa? Lafaz Allah kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang terganggu dengan lafaz Allah itu setan. Maka orang yang terganggu mendengar azan, dia mesti diruqyah. Kumpulkan se-Indonesia ini berapa anggota DPR, pejabat, orang kaya yang terganggu mendengar azan, diadakan ruqyah massal. Lokasinya kalau tak punya tempat, bawa di Masjid Nurul Islam. Insyaallah siap. Nanti buat tablik akbar, ruqyah massal para penentang azan pakai mikrofon. Ada. Di daerah Sahil ada masjid tak boleh azan pakai mikrofon. Kenapa? Karena di situ ada orang katanya membawa parang panjang kalau mendengar azan. Saya bilang, kenapa tidak kalian tangkap? Tangkap, ikat di batang kelapa. Bacakan ruqyah ramai-ramai. Insyaallah sehat deh. Saya tak sanggup, saya kurus. Kalau tegap saya yang ikat dia. Oh, gapa dan saya macam adik, saya yang ikat dia, saya meruqyah. Insyaallah 2 kali pukul sehat. Takut kalau suara yang kuat, makanya azan itu kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa kalau azan berkumandang suara anjing melolong? Oh, karena anjing-anjing melihat setan pada kabur. Jadi anjing bisa ngeliat setan, Pak Ustaz? Bisa. Saya pengen ngeliat setan, ganti pakai mata anjing. Oleh sebab itu kita nggak perlu ngeliat setan. Kalau ada orang yang bisa ngeliat setan, Ustaz, saya tadi malam ngeliat gondorwo di rumah saya. Kamu sudah matanya dimasuki setan, mata kamu mesti diruqyah. Tapi yang bisa melihat setan, matanya sudah dimasuki setan. Karena hanya sesama setan bisa melihat setan. Kecuali ada orang-orang soleh yang dia melihat itu karena mukjizat Nabi, mukjizat. Adapun kepada wali-wali Allah, itu adalah karamah yang diberikan Allah. Tapi mereka nggak pernah ngaku-ngaku. Ini baru sholat 2 hari udah bisa melihat setan di belakang. Tadi malam saya pulang pengajian Pak Ustadz, berat sekali. Saya lihat ke belakang, ada sundel bolong numpang 2. Emang dia nggak ada kerja lain mau numpang? Oleh sebab itu jangan hiraukan yang model-model begini. Kita hanya disuruh jaga. Jangan sampai setan mengganggu. Setan, jin, iblis, genderuwo, sundel bolong, suster ngesot, jin dan jun. Menteri Agama Yakut Khalil Qaubas menerbitkan edaran yang mengatur penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Menurutnya, pengguna pengeras suara di masjid dan musola merupakan kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu media syiar Islam di tengah masyarakat. Pada saat yang bersamaan, masyarakat Indonesia juga beragam baik agama, keyakinan, latar belakang, dan lainnya.
Menak menjelaskan surat edaran yang diterbitkan 18 Februari 2022 ditujukan kepada Kepala Kanwil Kemendak Provinsi, Kepala Kantor Kemendak Kabupaten, Kota, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Dewan Masjid Indonesia, pimpinan organisasi masyarakat Islam, dan takmir pengurus masjid dan musola di seluruh Indonesia. Sebagai tembusan, surat edaran ini ditujukan kepada seluruh gubernur dan bupati wali kota di seluruh Indonesia. Berikut ini ketentuan dalam surat edaran Menteri Agama tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. 1. Umum. Pengeras suara terdiri atas pengeras suara dalam dan luar. 2. Pemasangan dan penggunaan pengeras suara. 4. Suara yang dipancarkan melalui penggeras. 5. Pembinaan dan pengawasan. Menteri Agama Yakut Khalil Qaubas menerbitkan edaran yang mengatur penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Menurutnya, pengguna pengeras suara di masjid dan musola merupakan kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu media syiar Islam di tengah masyarakat. Pada saat yang bersamaan, masyarakat Indonesia juga beragam baik agama, keyakinan, latar belakang, dan lainnya. Menak menjelaskan surat edaran yang diterbitkan 18 Februari 2022 ditujukan kepada Kepala Kanwil Kemendak Provinsi, Kepala Kantor Kemendak Kabupaten, Kota, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Dewan Masjid Indonesia, pimpinan organisasi masyarakat Islam, dan takmir pengurus masjid dan musola di seluruh Indonesia. Sebagai tembusan, surat edaran ini ditujukan kepada seluruh gubernur dan bupati wali kota di seluruh Indonesia. Berikut ini ketentuan dalam surat edaran Menteri Agama tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. 1. Umum. Pengeras suara terdiri atas pengeras suara dalam dan luar. 2. Pemasangan dan penggunaan pengeras suara. 4. Suara yang dipancarkan melalui penggeras. 5. Pembinaan dan pengawasan. Menteri Agama Yakut Khalil Qaubas menerbitkan edaran yang mengatur penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Menurutnya, pengguna pengeras suara di masjid dan musola merupakan kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu media syiar Islam di tengah masyarakat. Pada saat yang bersamaan, masyarakat Indonesia juga beragam baik agama, keyakinan, latar belakang, dan lainnya. Menak menjelaskan surat edaran yang diterbitkan 18 Februari 2022 ditujukan kepada Kepala Kanwil Kemendak Provinsi, Kepala Kantor Kemendak Kabupaten, Kota, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Dewan Masjid Indonesia, pimpinan organisasi masyarakat Islam, dan takmir pengurus masjid dan musola di seluruh Indonesia. Sebagai tembusan, surat edaran ini ditujukan kepada seluruh gubernur dan bupati wali kota di seluruh Indonesia. Berikut ini ketentuan dalam surat edaran Menteri Agama tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. 1.